anu ya, tiap kuliah itu ibu rekam. Anda bisa lihat di channel Sunarti Salamun. Ya. Jadi nanti Ibu S2, Berta mau lihat, nih Ibu masih gadis waktu S2, wajah Ibu sekarang nih. Dulu, nah sekarang tambah cantik kan? Semakin tua semakin cantik. Ada orang yang kayak gitu. Siapa orang yang seperti itu? Aku. Loh iya, Ibu, aku. Ibu ini contoh ya, semakin tua itu semakin oke. Ibu ini usianya 49 tahun. Maaf, baterai Ibu habis. Ya. Ibu ini usianya 49 tahun sama dengan ibunya, Dani Kurniawan. Iya nggak, Dani? Iya, Bu. Ibumu berapa usianya? Ibu kelahiran 71 kalau nggak salah, Bu. Oh, berarti malah lebih ya. Teman sekelas padahal Ibu. Sama beliau. Ya begitulah. Iya, Bu. Ya. Nah, semakin tua semakin cantik loh. Lihat kan, ya itu Berta. Nanti di mana lihatnya di YouTube ya? Sunarti Salamun Channel. Semua bimbingan Ibu kalau bimbing juga Ibu rekod. Terus Ibu upload. Ya. Daripada jadi YouTuber bingung konten. Ya. Ini yang konten yang bermanfaat loh. Kamu jangan guya-guyu Rama ya. Nanti kalau Rama itu lihatin papa kuliah S2, guya-guyu itu ya, lihatin papa kuliah nggak serius saja, papa IPK-nya lihatin ya. IPK papa 3,999. Itu papa nggak serius, Nak. Coba kalau papa serius, sungkan. Masuk papa IPK-nya 4. Nanti dikira ada PDKT dengan dosen, sungkan. Wah, ini papa ini sungguh sengaja nilainya papa jelekan. Niatan toh papa. Nggak serius saja begitu. Jadi Nak, kamu kalau kuliah nggak usah stres ya. Ikuti dosennya. Ya. Ini dosennya Ibu. Dosennya Ibu itu seneng kalau ngomong itu diperhatikan. Ya iyalah, semua orang ngomong ingin diperhatikan. Nah, termasuk communication, apa yang kita bicarakan ini komunikasi. Ya enggak? Orang itu, Nak, 80% kalau dia pinter komunikasinya oke, maka 80% itu kesuksesan hidupnya ada di situ. Ya benar? Percayalah ya. Ya. Ya benar? Iya kan? Coba kamu nilai mama papamu. Yang baik itu siapa yang paling kamu anggap paling seperti malaikat? Itu adalah yang paling baik komunikasinya. Iya apa enggak? Iya. Ya. Ya apa enggak? Teman yang paling baik kan teman yang paling baik komunikasinya. Iya enggak? Ya, Bu. Ya, Bu. Aku pinjam uang, Dani. Oh, maaf, aku nggak punya. Ya Allah, kamu dalam kesulitan ya. Tak doakan ya. Ya Allah, walaupun aku nggak punya, semoga kamu dapat dari Rama. Kita Rama punya. Ya, padahal kamu ngawur ngomongnya. Ya, Rama kayaknya punya. Tapi tak doakan ya Allah, semoga Rama punya rezeki yang luas dan urusanmu gampang. Meskipun kamu nggak dapat dari Dani, kira-kira sing utang itu seneng nggak? Maaf loh Dan, aku kepepet. Iyo, lah enek wong utang, aku duwe itu tak kasih. Mengapa? Karena orang pinjam itu pasti sudah merendahkan harga dirinya, ya apa enggak? Oh, jadi Anda itu sangat mengerti dengan orang yang utang, ya. Padahal intinya kan nolak, kui mau nolak intinya nggak mau ngutangi, ya. Tapi komunikasinya bagus, ya enggak Rulita? Ya enggak? Utangi pengen utang 8 juta ya cuma dikasih 50.000 oleh Dani ya aku ingin bayar CP 8 juta aduh aku nggak punya ya Allah maaf andai kan aku punya tak kasih aku punyanya cuma 50.000 wis kamu untuk ongkos saja ke Dani ya kayaknya Dani kan juragan aspal makanya itu loh mukanya kayak rada-rada agak hitam-hitaman ya kan saking suksesnya di aspal ya
Kamu ke Dani aja ya, doakan ya nanti dapat. Kira-kira seneng enggak yang datang ke Dani? Orang yang mau pinjam utang itu loh, sakit hati enggak? Sukses komunikasi dia nggak jadi pinjam ke Dani, iya enggak? Sukses enggak? Sukses, tujuan komunikasi kan begitu. Seperti apa tujuan kita? Nah, sama dengan promosi. Tujuan Anda apa? Mempromosikan itu apa tujuan Anda? Apakah untuk dikenal, misalnya orang pada nggak sadar kalau ada produk Anda, atau ingin diingat supaya dia tidak lupa, atau ingin dibeli? Nah, itu menentukan komunikasi, ya enggak? Menentukan cara berkomunikasi. Gitu loh, Nak. Nah, tujuan sangat menentukan cara kita berkomunikasi. Dalam marketing, ya, dalam marketing kalau menurut saya itu hindari langsung terlalu jauh, ya. Kalau kita berkomunikasi langsung supaya itu orang membeli ke kita. Terlalu jauh rasanya kalau Dani ya naksir gebetannya langsung ke arah apakah kamu mau menikah denganku? Kira-kira kaget apa enggak? Ya, langsung menuju arah tindakan, arah action supaya orang itu mau membeli. Terlalu berat enggak kalau komunikasi langsung ke situ? Berat, Bu. Iya, berat ya, Kolif. Misalnya kamu naksir cewek, fakultas kedokteran, bling bling bling, terus kamu mengkomunikasikan diri sebagai mahasiswa magister, ya setidaknya kan kenalan dulu lah. Maka kamu langsung, Mbak, namanya katakanlah Sasa, Mbak Sasa, ya, karena kan cuantik seperti bumbu masakan Sasa, ya, dicampur dengan apa saja sedap, ya enggak? Makanya namanya Sasa, ya, Sasa, Mbak Sasa, sedap soalnya, ya, orang itu nggak perlu cantik, yang penting sedap dipandang mata. Cuantik kok enggak iya, iya enggak? Loh iya, cantik lek merungu terus gitu apa kamu seneng? Cuantik wajahnya sumpek gitu kira-kira kamu mandang ikut sumpek enggak? Ikut, karena setiap orang itu menular. Kembali ke laptop, nanti bicara komunikasi, bicara tentang motivasi kayak Mario Teguh Sungkan. Ya, kita ini bukan Mario Teguh, ini komunikasi. Ya, nah kembali ke laptop. Kalau kita komunikasi langsung ingin minta supaya dia menikah terlalu berat. Maka apa? Kenal dulu. Tujuan komunikasi Anda itu apa? Ya, kalau menurut saya marketing itu asalkan dia punya desire, keinginan yang mendalam itu berarti sudah berhasil top markotop. Ya enggak? Keinginan yang mendalam. Jadi kalau Kolif itu gimana? Ya, tujuan komunikasi untuk sama Sasa tadi. Jadikan Sasa itu punya keinginan yang mendalam untuk menua bersamamu. Itulah keren toh, ya kan? Keinginan mendalam itu sudah cukup. Nanti perkara merit itu tinggal menunggu waktu toh, ya enggak? Kata lagu-lagu itu akan datang pada waktu yang indah dan tepat, ya. Kalau punya desire keinginan yang mendalam, gitu loh. Mengapa Ibu kok begitu dalam komunikasi marketing? Karena kalau terlalu Anda ambisi untuk orang itu pembelian, maka Ibu khawatir berujung pada penipuan. Itu bukan marketing kalau penipuan. Penipuan itu adalah sekali membeli langsung tidak. Perusahaan bisa hidup enggak? Bisnis bisa hidup enggak dengan menipu? Bisa enggak, Lulita? Menipu orang itu bisa hidup enggak? Tidak bisa, Ibu. Masuk atau tidak bisa? Kalau kita menipu gitu bisa enggak hidup perusahaan? Bisa tapi tidak Bisnis langgeng, Ibu. Bisnis bisa enggak hidup dengan menipu? Ini keren ini pertanyaan ini. Kalau dalam film itu ada, Bu. Oh, dalam film ada? Bisa itu? Ada. Gimana caranya? Yang menipu lewat Tinder.
menipu lewat Tinder, film di Netflix ada sih Bu. Oh, Tinder itu apa tuh Tinder itu? Dunia anak sekarang? Aplikasi perjodohan bukan sih Bu? Aplikasi Dating perjodohan. apps. Jadi perjelas gitu loh Audrey kalau ngomong itu, ya. Itu kan apakah dia kemudian yoga bisa bukan itu, ya. Aplikasi perjodohan, tapi kira-kira ketemuan loh ya. Iya enggak? Berarti kan enggak bisa sustainability toh? Iya enggak? Kira-kira Tapi tidak sesuai spek. enek enggak bisnis kalit enek enggak bisnis yang menipu tapi iso langgeng, tapi jangan kamu tiru ya. Harapannya tidak ditiru, tidak dicoba. Ada Bu, ada. Apa kira-kira bisnis apa? Revi, bisnis menipu tapi langgeng ini kira-kira apa? Bisnis apa wi? Lama-lama ketahuan juga sih Bu. Lama-lama Ya kayak ketahuan tahu. juga. Iya. Mungkin ya belum ketahuan, belum tahu juga. Belum ketahuan ya. Berta. Kira-kira ya ada nggak bisnis menipu tapi sustainability? Ada sih Bu kayaknya. Apa ya kira-kira? Kurang tahu tapi Bu. Izin Kosmetik. Kosmetik. Pencucian uang nih masih. Pencucian uang. Apa kira-kira? Bu, tapi kan setiap iklan itu pasti menipu Bu. Setiap iklan-iklan yang ada. Kan seperti contohnya seperti iklan kecap, gitu omongan kecap itu selalu nomor 1 kan seperti itu. Itu kan maksudnya enggak pasti selalu mengunggulkan produknya ketimbang walaupun produknya mungkin sama kecap A atau kecap B, itu kan pasti setiap promosi itu kan pasti akan mengunggulkan produk-produknya yang bisa juga itu menjelekkan produk lain seperti itu kan. Itu pikiran yang terlalu sempit. Nggak pernah belajar marketing berarti. Marketing itu create value, menciptakan value, bukan untuk menipu. Iklan itu bukan untuk menipu. Misalnya nih, saya senang cilok ya. Kalau ada cilok hari ini lewat gitu, tadi ada tahu bulat digoreng di mobil, itu ibu juga suka. Tadi baru saja lewat, anak ibu beli. Tahu bulat, ya. Promosi kan begitu. Kita itu mengkomunikasikan produk karena ada yang khawatir, misalnya tahu bulatnya data ke perumahan ibu diem, nggak disetel itu. Iklannya nggak disetel. Tahu bulat digoreng di mobil, ya. Terus kemudian murah-murah lewat, terus aku buka gerbang, loh, enak tahu bulat. Kira-kira ibu, wah, kira-kira nyalahin orangnya nggak? Oh, mau nggak tahu-tahu, ya. Jadi komunikasi iklan itu adalah pekerjaan mulia untuk mengkomunikasikan orang yang butuh, untuk membantu orang yang butuh supaya menemukan produk kita. Ya benda? Ya benda? Jadi bukan untuk menipu, bukan. Supaya orang itu membantu orang menemukan kebutuhannya. Itu iklan. Gitu loh. Itulah promosi, itulah dikomunikasikan, dibicarakan, diomongin, ya enggak? Misalnya, ya begitu. Contoh yang Bu Agus itu kayak Pocari itu ya. Jadi dia membuat minuman isotonik, ya. Nah, orang bisa jadi dalam kondisi tertentu itu butuh apa? Cairan yang agak-agak semi-semi infus gitu loh ya, mirip infus gitu loh ya. Ya benda? Iya, Ibu. Terus dikomunikasikanlah itu ke pasar. Tapi bukan untuk menipu. Tapi bisnis ada nggak yang menipu? Tapi tetap langgeng. Tapi
maaf ya, hidup itu kesalahan, dosa, itu kita perlu tahu, tapi bukan untuk dicoba. Kita perlu tahu kalau kita itu berada di tepi jurang. Oh, kita berada di tepi jurang. Oh, jurang itu dalam, kalau jatuh kayaknya kita juga sakit. Kalau nggak sakit ya berarti masuk kuburan. Kalau nggak masuk rumah sakit, masuk kuburan. Ya nggak? Ada jurang. Tapi ya jangan dicoba, aku tak masuk jurang, coba ingin rasanya. Dosa itu tidak boleh begitu. Berzina itu rasanya bagaimana? Tidak perlu dicoba, tidak perlu jatuh. Ya, narkoba itu bagaimana rasanya? Tidak perlu. Ya, oh itu dosa karena memabukkan itu nggak baik, itu jelek. Kita hanya perlu tahu. Tapi bukan untuk dicoba. Ya, ada. Ibu pernah ya datang ke sebuah restoran di pinggir jalan. Ya, perjalanan antara Malang ke Jogja. Ya, enak warung. Ya, mewah kelihatannya. Mobil-mobil banyak. Ternyata itu mobilnya, mobil pemiliknya. Enggak, kok warungnya itu Masya Allah, enggak enak sama sekali. Ya, di situ tulisannya itu jangan sisakan sebutir nasi karena sebutir nasi berzikir. Pokoknya banyak tulisan bagus-bagus. Ternyata memang untuk menipu supaya orang itu pesan banyak. Enggak, kok ternyata setelah saya pesan, ya di dapurnya itu ada tulisan, memang masakan kami tidak enak tapi pelayanan kami yang enak. Waduh, kadung pesen akeh ya. Tiba-tiba memang masakan kami gak enak. Waduh, aku mau gak enak no. Ya, masakan mau. Ya, masakan ya Allah. Jadi pesen botok ini ya, botok. Saya kan orang desa, botok tawon enggak bisa dimakan. Bakso enggak bisa dimakan ya. Anak saya pesen gurami bakar enggak bisa dimakan. Ya. Jadi cuma melihat-lihat, mengapa enggak bisa dimakan? Jangan dimakan, Nak. Karena ini dari gurami yang sudah layu kemarin dan ini tidak dibumbui. Ya, ini hanya diolesin kecap. Ya, kira-kira sehari saya perkirakan ya, omsetnya bisa 1 juta lebih. Apakah dia masak? Enggak, dia enggak akan masak. Karena saya menilai baksonya itu beli. Dia beli bakso, diingat-ingat gitu ya. Bakso kemarin ren ya, bakso baren ya, bakso kemarin kuadrat gitu. Karena kalau diinget-inget gitu ya. Nah, jadi orang tertipu nggak masuk ke restoran itu. Tapi dia memang bukan niatnya bisnis, niatnya memang menipu. Kalau bisnis pasti mengandalkan pada pelanggan, ya enggak? Tapi kalau menipu hanya mengandalkan orang yang 1 kali lewat dan tidak berkunjung ke situ kembali. Begitu loh ya. Di hutan Saradan itu ada kafe restoran mewah ya, dekat rel kereta api. Ya, kalau dari arah Solo itu kiri jalan. Ya, di situ ada mobil mewah 3, ada Fortuner ya. Ada dari Honda ya, tapi semuanya itu palsu karena itu hanya untuk parkir supaya orang itu tertipu seakan-akan rame. Lah, warungnya itu menjorok ke belakang, parkirnya luas. Kira-kira pas nih aku belok ngononya. Tapi itu adalah tetap apapun yang terjadi bukan kebetulan ya. Allah memberikan itu, menjamu ibu seperti itu adalah ternyata untuk saya ceritakan di kelas ya. Saya perkirakan kalau 1 juta sebulan omsetnya bisa 30 juta. Ya enggak? Ya enggak? Kalau ada 3 orang ketipu aja kan lumayan. Bisa 1 juta lebih toh? Ya enggak? 3 keluarga ketipu. Ya enggak? Begitu. Apakah bisnis itu akan langgeng? Bisa enggak langgeng? Kira-kira. Tapi segala sesuatu dosa itu adalah racun yang akan membawa kerusakan pada dirinya sendiri. Tidak ada bisnis ya yang langgeng dengan menipu. Ya. Kecuali memang pasarnya itu cocok dengan value yang diberikan. Misalnya judi. Ada enggak pelanggan judi? Olive, ada enggak bisnis perjudian itu hidup enggak? Hidup, Bu. Hidup. Mengapa?
karena value-nya cocok dengan value orang yang senang judi, ya enggak? Ya. Kan marketing itu kan itu tadi, apa yang dibutuhkan cocok dengan yang ditawarkan, gitu loh. PSK itu selalu ada pasarnya enggak? Bisa enggak diberantas PSK itu? Enggak bisa, karena ada pasarnya. Setuju nggak, Dani? Iya, Bu. Value yang jelek ketemu dengan orang jelek. Ya, jadilah begitu. Ya, tapi dalam Ibu mengajarkan marketing itu bukan untuk itu, bukan untuk yang tujuan yang tidak baik. Hidup ini adalah untuk tujuan mulia. Untuk tujuan mulia. Ya, Bu, bagaimana dengan judi dan lain-lain itu? Apakah warung itu senang? Ya, hidupnya senang kan ada 30 juta. Warung yang Ibu ceritakan tadi omsetnya 1 bulan bisa 30 juta. Anda hindari tergiur. Mengapa? Karena dosa itu hanya menjadi musibah. Dalam Al-Qur'an begitu. Doa itu dosa itu hanya akan mengakibatkan pada musibah. Dan kehidupan yang lapang dan berita gembira selalu kami beri kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi solusi kehidupan itu ya takwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita takwa kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hidup kita lapang.